تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nabi SAW tidak pernah buang air kecil melainkan dalam keadaan duduk. Dan ini menunjukkan bahwasannya kebiasaan atau keadaan utamanya bahwasannya Nabi SAW itu kencing sambil duduk. Namun bagaimana dengan kencing sambil berdiri? Nabi SAW pernah melakukannya. Para ulama berbeda pendapat untuk bagaimana cara mengkompromikan kedua hadis ini. Yang dikatakan yang pertama hukum asalnya atau yang paling utama ialah sambil duduk, namun boleh melakukan sambil berdiri. Ada juga yang mengatakan kebolehan tersebut dilakukan di tempat di mana kita sulit untuk kencing sambil duduk karena sempitnya tempat misalnya. Atau karena pakaian kita yang mohon maaf sedang agak sedikit ribet ya. Bisa jadi karena sedikit ketat ngepres sehingga sulit bagi kita untuk kencing sambil duduk. Nah, ketika sulit maka boleh baginya untuk kencing sambil berdiri. Namun yang disepakati oleh para ulama, kebolehan kencing sambil berdiri itu disyaratkan untuk kebolehannya dua syarat. Yang pertama, aman dari percikan air kencing. Ini syarat yang pertama yang tidak ada toleransi padanya. Jadi, boleh hukumnya kencing berdiri dengan dua syarat. Yang pertama, aman daripada percikan air kencing, dan yang kedua aman dari pandangan dan penglihatan manusia. Ya. Jadi perhatikan, ini dua syarat mutlaknya. Kalaupun kita atau ada sebagian di antara kita yang kencing sambil berdiri, namun ingat yang paling utama dan yang lebih utama ialah kencing sambil duduk, karena inilah kebanyakan keadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika antum sulit misalnya atau dalam keadaan di mana itu terbatas langkah antum dan antum tidak bisa kencing sambil duduk, maka perhatikan jangan sampai ada cipratan air kencing yang mengenai pakaian, karena itu akan menjadikan pakaian najis, dan jika tidak sadar kita menggunakan itu sholat maka beresiko. Dan ingat dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi dua kuburan, dan Nabi mengabarkan bahwasannya kedua penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Dia tidak disiksa atas dosa yang manusia anggap besar, tapi dosa yang cenderung disepelekan oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ya, salah satu di antaranya itu tidak berhati-hati. Ya, itu salah satu tafsirnya, tidak berhati-hati dari air kencingnya sehingga mengenai pakaiannya, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Yang kedua, karena dia termasuk orang-orang yang gencar melakukan namimah, adu domba, membawa keburukan suatu kaum diberitakan kepada kaum yang lain untuk tujuan mengadu, untuk keburukan. Pengabaran Ibnu Abbas, pengabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya banyak di antara manusia yang mengentengkan perkara cipratan air kencing ini. Maka kita tekankan di sini, ya, kita katakan boleh hukumnya kencing berdiri walaupun itu menyelisihi sesuatu yang lebih utama dan lebih sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, walaupun kita katakan boleh, ada syarat yang mengikat kebolehannya. Jangan sampai ada cipratan air kencing yang mengenai pakaian, dan yang kedua kita harus menghindari pandangan manusia.